Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Listia Purnamasari dengan NIDN 0022079101, dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Video ini saya buat sebagai dokumentasi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Pada program studi peternakan, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya nutrisi ternak non-ruminansia, nutrisi ternak ruminansia, formulasi ransum, biokimia dan mikrobiologi nutrisi, hijauan dan bahan pakan nutrisi ternak, aplikasi teknologi nutrisi dan pakan, toksikologi pakan, bioteknologi peternakan, budidaya aneka ternak, dan juga manajemen lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai mata kuliah nutrisi ternak non-ruminansia. Mata kuliah nutrisi ternak non-ruminansia memiliki kode PNK 1409 yang merupakan mata kuliah wajib program studi di semester 4 dengan bobot 4 SKS, yakni 3 SKS tatap muka dan juga 1 SKS praktikum. Teknik pembelajaran akan disampaikan secara delivery interaction, practice, dan juga ada assessment. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang akan dicapai pada mata kuliah ini terdiri dari CPL 7, mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan agroindustri peternakan dalam pelaksanaan input, proses, dan juga output kegiatan. CPL 4, mahasiswa mampu menguraikan masalah agroindustri peternakan. CPL 6, mahasiswa mampu melakukan kerja laboratorium dan studi lapang di bidang peternakan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari CPMK 1, memahami konsep dasar sel, meliputi struktur dan fungsi sel, serta organisasi sel dalam jaringan dan juga organ tanaman. CPMK 2, mahasiswa memahami konsep metabolisme nutrisi ternak non-ruminansia, dan CPMK 3, mahasiswa menganalisis kebutuhan nutrisi ternak non-ruminansia. Adapun sub CPMK yang diturunkan dari CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep kebutuhan nutrisi ternak non-ruminansia, baik itu unggas, babi, kelinci, kuda, dan lain sebagainya, serta konsep penyusunan ransum pakan. Sub CPMK yang diturunkan dari CPMK 2 yaitu mampu menganalisis penerapan pemberian jenis pakan berdasarkan konsep metabolisme, serta mampu melakukan penyusunan ransum pakan ternak, non-ruminansia, dan praktek riset bidang nutrisi. Dan sub CPMK yang diturunkan dari CPMK 3 yaitu mampu menentukan jenis pakan yang dapat diberikan pada ternak non-ruminansia berdasarkan kebutuhan ternak. Adapun deskripsi untuk mata kuliah ini yaitu mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi ternak, sistem pencernaan dan penyerapan zat makanan, energi pakan, protein pakan, vitamin, mineral, dan asam lemak esensial, serta kebutuhan energi dan protein ayam, nutrisi dan pakan itik, nutrisi dan pakan burung puyuh, nutrisi dan pakan babi, nutrisi dan pakan kelinci, nutrisi dan pakan kuda, serta penyusunan pakannya. Untuk mendukung capaian pembelajaran, maka materi yang diajarkan pada mata kuliah ini selama 14 kali pertemuan pembelajaran tatap muka serta 2 kali evaluasi, yaitu evaluasi tengah semester dan juga evaluasi akhir semester. Adapun bahan kajiannya yaitu yang pertama, kontrak kuliah dan pendahuluan nutrisi ternak. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi ternak non-ruminansia. Yang ketiga, sistem pencernaan dan penyerapan zat makanan. Yang keempat, kebutuhan pakan ternak non-ruminansia. Yang kelima, pengenalan bahan pakan. Yang keenam, formulasi ransum. Yang ketujuh, energi. Kedelapan, protein. Kesembilan, lemak. Kesepuluh, vitamin dan mineral. Kesebelas, nutrisi dan pakan itik. Kedua-belas, nutrisi dan pakan puyuh. Ke-13 nutrisi dan pakan kelinci dan kuda. Ke-14 nutrisi dan pakan babi. Beragam referensi buku
buku yang telah terbit dan kami susun sebagai penunjang dalam mata kuliah ini antara lain yang pertama, buku pengantar teknologi peternakan, yang kedua buku manajemen produksi ternak, yang ketiga buku kesehatan ternak, yang keempat dasar-dasar produksi pakan ternak, dan yang kelima manajemen ternak unggas. Serta ada juga beberapa artikel ilmiah yang dihasilkan oleh para dosen pengampu. Untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah dirancang, maka rancangan tersebut diimplementasikan dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang sistematis dengan teknik cooperative learning, case method, dan juga project based learning. Perkuliahan nutrisi ternak non-ruminansia juga dilengkapi dengan kegiatan praktikum dengan bobot 1 SKS yang dilaksanakan di Laboratorium Kandang Fakultas Pertanian UNED Kampus Bondowoso. Pelaksanaan kegiatan praktikum difokuskan pada pengamatan dan praktik-praktik dasar dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ternak non-ruminansia untuk meningkatkan soft skill mahasiswa. Dalam evaluasi perkuliahan, terdapat 5 komponen penilaian yang digunakan, yaitu yang pertama, komponen tugas dengan presentase 20% dalam bentuk project based learning, komponen kuis dengan presentase 5% dalam bentuk pertanyaan di MMP, yang ketiga, komponen UTS dengan presentase 15% dalam bentuk ujian tulis secara mandiri, komponen keempat, praktikum sebesar 30% dalam bentuk post-test dan juga responsi, serta yang kelima, komponen UAS dengan presentase 30% juga dalam bentuk case method. Selanjutnya, setelah tahap evaluasi pembelajaran ini dilaksanakan, maka akan direfleksikan dalam bentuk dokumen evaluasi atau istilahnya portofolio untuk melihat apakah capaian pembelajaran mata kuliah dapat tercapai. Sehingga para tim dosen akan bisa membuat improvement sebagai aksi dalam rekomendasi perbaikan capaian pembelajaran untuk selanjutnya. Untuk mendukung kegiatan mengajar ini, dosen dan mahasiswa juga didukung oleh beberapa layanan terintegrasi yang dibangun oleh Universitas Jember, yaitu yang pertama, Sistem Informasi Terpadu atau SISTER, sebagai layanan yang saling terintegrasi antara dosen, mahasiswa, operator, dan pimpinan, terutama untuk kegiatan akademik. MMP sebagai media manajemen pembelajaran adalah sistem manajemen pembelajaran untuk mahasiswa dan dosen di Universitas Jember yang terintegrasi dengan SISTER, serta SIJAMU yaitu Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan yang membantu mengukur capaian pembelajaran, mengelola portofolio mata kuliah, dan juga memonitor evaluasi mutu secara terintegrasi. Demikianlah pemaparan mata kuliah nutrisi ternak non-ruminansia beserta bagaimana perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga refleksinya yang juga tercantum dalam rancangan pembelajaran semester. Berikutnya, saya akan menampilkan contoh bagaimana proses pembelajaran mata kuliah nutrisi ternak non-ruminansia yang dilakukan secara luring dalam program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember Kampus Bondowoso. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya perkuliahan pada pagi hari ini. Jangan lupa presensinya. Sudah presensi kan? Sudah, Ibu. Baik. Kita melanjutkan di mata kuliah nutrisi ternak non-ruminansia yang mana hari ini itu sudah pertemuan kelima. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di bersama. Baik, sebelumnya saya sampaikan dulu capaian pembelajarannya. Jadi untuk capaian pembelajaran yang akan kita raih dari pertemuan kita hari ini mengenai pengenalan pakan, yang pertama untuk CPL Prodi-nya, adik-adik nanti harus mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan agroindustri peternakan dalam pelaksanaan input, proses, dan juga output kegiatan. Sehingga CPMK yang bisa diturunkan atau capaian pembelajaran mata kuliahnya itu sendiri yaitu mahasiswa memahami faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi ternak. Khususnya ternak non-ruminansia, karena nanti kita akan membahas ternak non-ruminansia.
kemudian sistem pencernaannya, serta penyerapan zat makanan yang akan dibutuhkan oleh ternak itu sendiri. Oke? Dan untuk sub CPMK-nya nanti adik-adik akan mempelajari nih jenis-jenis pakan yang dapat diberikan pada ternak non ruminansia berdasarkan kebutuhan ternak. Nah, di sini saya sudah membawa beberapa contoh bahan pakan yang nanti langsung bisa adik-adik observasi. Jadi nanti ada tugasnya, ada team based method. Jadi nanti akan saya bagi tim nih dari adik-adik sekalian. Kemudian akan mempelajari, mengobservasi dari bahan pakan yang saya bawa, kemudian dipresentasikan, disampaikan kepada temannya untuk bagaimana cara membuat formulasi langsung yang baik dari bahan pakan yang ada. Karena kan yang kita tahu bahan pakan kan nggak semua ada di sekitar kita. Nah, ini yang saya bawa yang kira-kira ada di sekitar kita, yang mudah dicari, ya. Kemudian nanti setelah ini kan jadwal sore, jadwal praktikum kan ya? Ya, nanti kita akan melakukan praktikum, kita observasi di dalam lahan yang ada di kampus kita ini ada bahan pakan apa yang dapat kita gunakan. Oke? Baik, sebelumnya saya bacakan outline untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan klasifikasi dari bahan pakan. Sudah pada tahu klasifikasi bahan pakan? Belum. Nanti kita pelajari ya. Kemudian ada pembagian dari bahan pakan itu apa aja. Terus ada bahan pakan konvensional dan inkonvensional juga akan kita pelajari nanti di mata kuliah ini. Kemudian yang pertama, pengertian dari bahan pakan. Jadi ini sangat penting nih. Bahan pakan itu bahan makanan ternak. Kalau bahan makanan manusia namanya bahan pangan. Dan bahan pakan ini merupakan segala sesuatu yang dapat dimakan. Sudah pastilah ya, harus dapat dimakan. Namanya juga makanan. Kemudian dapat dicerna, baik itu sebagian maupun seluruhnya, untuk dapat nanti diserap dan dimetabolisme oleh ternak. Dan harapannya bahan pakan itu sendiri tidak boleh mengganggu kesehatan dari ternaknya. Jadi kan nanti kita harus memilah dan memilih bahan pakan apa saja yang bisa digunakan untuk ternak yang tidak memiliki efek samping, yang tidak berbahaya. Harapannya seperti itu. Sehingga nanti performa dari ternak akan optimal. Kita tujuannya beternak kan pasti pengen profitable, pengen mendapatkan hasil yang optimal. Jadinya dari performanya juga harus optimal. Dan juga harapannya ketika kita memproduksi produk peternakan ada apa aja? Susu, daging, dan telur. Nah, ini 3 produk utama. Pentingnya 3 produk utama ini supaya konsumen mendapatkan kualitas yang optimal dari bahan pakan. Jadi ada istilah from farm to fork. Ada istilah dari farmnya, dari kandangnya ke meja makan. Itu harus berkualitas. Makanya kita harus dari pakan, dari yang apa ternak itu makan harus sudah bagus, harus tidak mengganggu kesehatan. Oke, itu pengertiannya. Kemudian kita masuk ke klasifikasinya. Nah, yang pertama nih, ini secara internasionalnya ada dibagi menjadi 8 klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi internasional berdasar sifat fisik dan kimia yang spesifik sesuai dengan kegunaannya. Ada hijauan kering dan jerami kering. Kira-kira nih, kita kan sedang mempelajari ternak non-ruminansia. Non-ruminansia itu berlambung berapa? 1, bisa monogastrik, bisa pseudoruminan, tapi mereka lambungnya cuma 1. Kira-kira nih, hijauan ternak non-ruminansia bisa nggak mengkonsumsi hijauan? Bisa. Oke. Bisa atau tidak? Bisa. Oke. Ada yang jawab bisa, ada yang jawab tidak bisa nih. Saya pengen tahu nih alasan yang jawab bisa dulu. Oke, tadi siapa yang jawab bisa? Siapa yang jawab tidak bisa? Oke, yang tidak bisa dulu kenapa? Kira-kira? Ibu izin menjawab, menurut saya karena hijauan itu memiliki serat kasar yang tinggi, sehingga perlu pengolahan untuk diberikan kepada ternak. Karena untuk serat kasar yang tinggi itu untuk ternak non-ruminansia itu sulit untuk mencerna serat kasar yang tinggi. Itu tadi jawaban untuk yang tidak bisa.
ternak non-ruminansi ya. Selanjutnya tadi yang jawab bisa, Kiki. Bisa karena di beberapa hijau itu mengandung protein yang tinggi dan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan hewan itu sendiri. Oke, jadi itu tadi jawaban yang bisa dan juga tidak bisa. Jadi hijauan itu bisa digunakan untuk ternak, tergantung tujuannya. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Tidak bisa karena serat kasarnya terlalu tinggi, jadi ada pembatasan. Bisa karena memang dia mengandung senyawa bioaktif yang bisa nanti membantu meningkatkan kesehatan dari ternak itu sendiri. Oke, dan juga ada juga yang kandungan proteinnya tinggi loh hijauan itu. Nah, selanjutnya ada hijauan segar dan hijauan silase. Untuk hijauan segar itu sendiri bisa berupa rumput, hijauan, maupun fodder. Kemudian kalau untuk silase ini sesuatu yang difermentasi, hijauan yang difermentasi. Yang keempat, itu ada bahan pakan sumber energi. Nah, untuk sumber energi ini harus memiliki serat kasarnya kurang dari 18% dan harus punya energi metabolisme. Nah, nanti adik-adik harus bisa membedakan nih dari bahan pakan yang saya bawa, dia termasuk sumber energi bukan, terus termasuk sumber protein atau bukan. Nah, ini syarat dari sumber protein maupun sumber energi. Gitu ya. Kemudian ada sumber mineral. Nah, saya juga ada beberapa bahan yang nanti bisa digunakan sebagai sumber mineral. Untuk sumber mineral biasanya berupa tepung tulang, tepung batu kapur, garam dapur, dan juga berbagai macam garam mineral. Kemudian yang terakhir adalah sumber vitamin. Contohnya minyak ikan, vitamin B, vitamin C. Vitamin E kadang juga disuplemenkan ke dalam pakan ternak. Dan biasanya sumber mineral dan vitamin ini dijadikan satu. Biasanya kalau di pakan unggas namanya apa tuh? Premix. Nah, ada namanya mineral mix atau premix. Gitu. Nah, terus ada lagi nih yang namanya additif atau biasa kita kenal feed additive. Pakan tambahan yang bisa jadi sumber nutrien ataupun non nutrien. Nah, salah satu contohnya ini ada antibiotik. Kira-kira antibiotik sekarang masih boleh digunakan atau tidak? Ya, nggak boleh Bu, karena sudah mulai dilarang oleh pemerintah dan sudah diatur oleh FAO sekitar tahun 2006 dan juga di daerah Eropa itu sudah mulai. Baik, jawaban yang sangat bagus nih dari Raffin. Jadi ternyata antibiotik itu sudah mulai dilarang, makanya kita harus memperbarui penggunaannya. Kita harus menggantikan penggunaan dari antibiotik ini. Bisa pakai bahan-bahan yang alami, kayak tadi ada jawaban dari Kiki mengenai tumbuhan yang bisa mengandung senyawa bioaktif. Ya, senyawa bioaktif dari tanaman yang bisa nantinya akan menggantikan antibiotik. Terus dulu feed additive ini masih berupa hormon juga yang sekarang penggunaannya juga mulai dilarang. Terus obat-obatan masih bisa digunakan untuk ternak-ternak yang sakit. Jadi ternak sakit yang diobati tapi nggak boleh langsung disembelih. Jadi biarkan obatnya bereaksi dulu, menghilang supaya nggak ada residunya, baru digunakan kembali. Kemudian ini bahan pakan konvensional. Ini adik-adik sudah paham semua ya, bahan pakan konvensional itu yang memang sudah umum digunakan. Salah satunya yang nanti saya bawa. Terus bahan pakan inkonvensional. Bu, saya ingin bertanya. Saya kan sering dengar tentang maggot. Nah, kalau maggot itu termasuk pakan konvensional atau inkonvensional? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya Dimas. Jadi kira-kira nih dari teman-temannya bisa jawab nggak yang ditanyain sama Dimas? Jadi maggot itu termasuk klasifikasi yang mana? Terus dia tuh udah umum nggak digunakan? Sudah mulai umum ya, tapi belum banyak yang menggunakan. Jadi dia masih termasuk ke ranahnya inkonvensional. Jadi dia masih banyak dilakukan pengujian, gitu ya. Oke, selanjutnya, udah selesai. Berarti kita masuk ke diskusi yang tadi telah saya sampaikan. Oke,
Jadi untuk diskusi dibagi kelompok, silahkan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Untuk tugasnya seperti yang telah ada di layar, nanti saya akan membagikan LKM ke adik-adik sekalian untuk bisa didiskusikan bersama kelompoknya. Silakan berkumpul bersama kelompoknya. Baik, tadi sudah ya diskusinya bersama kelompoknya. Sekarang waktunya presentasi dari bahan pakan yang tadi sudah saling bertukar. Jadi ada totalnya ada berapa? 9 ya? Ya, 9 bahan pakan, kemudian diformulasikan ransumnya. Untuk yang pengen maju presentasi nih, kira-kira kelompok siapa yang siap? Kami Bu, kelompok 1. Baik, kelompok 1 silakan, kelompoknya Rafli dan teman-teman. Oke, baik, di sini ada formulasi ransum yang dibutuhkan oleh ayam petelur. Di mana untuk formulasi dari ayam petelur itu membutuhkan EM sekitar 2.700 sampai dengan 2.800 kilokalori per kilo. Nah, selanjutnya untuk PK-nya itu sekitar 16 sampai dengan 18% kebutuhan PK di dalam bahan pakan untuk ayam petelur. Selanjutnya untuk kalsiumnya itu sekitar 3,5 sampai dengan 4% dalam bahan pakan. Selanjutnya ada fosfor di mana 0,35 sampai dengan 0,45% dalam bahan pakan yang dibutuhkan oleh ayam petelur itu sendiri. Berarti semua udah paham ya semuanya dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nanti kita lanjutkan di praktikum supaya lebih paham lagi mengenai bahan-bahan pakan yang dapat digunakan di ternak non-ruminansia, baik itu unggas, kemudian kelinci, babi maupun juga kuda. Oke? Sampai jumpa nanti sore. Kurang lebihnya untuk pagi hari ini saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.
Jadi nanti adik-adik tadi kan sudah mengambil hijauan ya dari kandang, di sekitar kandang nanti dilakukan pengeringan. Nah tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan sampel hijauan pakan dan kemudian nanti dianalisis proksimat. Tadi kan sudah dijelaskan sama Amar fraksi dari bahan pakan yang bisa diuji dengan analisis proksimat. Jadi nanti perlu dikeringkan terlebih dahulu. Terus pas pengeringan juga perlu diukur nih, kira-kira dari tadi bobot segarnya berapa, kemudian bobot setelah dioper berapa, biar tahu nih kira-kira kadar airnya berapa persen. Gitu. Oke, dari sini ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup. Baik, kita bisa segera mulai mengeringkan. Demikianlah tadi video pemaparan singkat pengajaran mata kuliah nutrisi ternak non-ruminansia. Semoga bermanfaat. Saya Listia Punamasari mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jember pada umumnya dan juga Fakultas Pertanian pada khususnya, serta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.